Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Quran Hadis dengan tema optimis dan sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita agak berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Kenapa? Kalau sebelumnya kita mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran. Sedangkan pada saat ini evaluasinya ada nanti tengah-tengah pertanyaannya. Maka silakan disimak baik-baik dengan fokus agar tidak ada yang tinggal materinya. Baik, pada materi ini kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-9, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Balad, Quran Surat Az-Zumar, dan Quran Surat Al-Baqarah. Selanjutnya, menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Balad, Quran Surat Az-Zumar, dan Quran Surat Al-Baqarah dengan fenomena sosial dan menyajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Baik anak-anak sekalian, materi kita ini adalah Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Sedangkan aktivitas kita ada membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, ada analisis, penugasan, dan presentasi. Sedangkan karakter yang akan kita tampilkan ada pemaaf, optimis, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan literasi. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil akan memberi balasan atas semua yang telah dilakukan manusia sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, tanpa ada yang terlewatkan, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Perbuatan baik akan mendapat balasan dan surga, sedangkan perbuatan yang buruk akan mendapatkan dosa, kesengsaraan, dan siksa api neraka. Jadi, di samping Allah Maha Adil, Allah juga bersifat Maha Pengampun. Anak-anak Bapak semuanya, setiap manusia memiliki keinginan yang terbaik dalam kehidupan. Semua keinginan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh demi meraih kesuksesan. Orang yang optimis senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh melewati masa-masa sulit yang pernah diderita. Sikap optimis harus ditunjang dengan kesabaran dalam menghadapi semua keadaan. Sikap sabar merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Sikap optimis dan sabar terulang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Balad ayat 1-10, surat Az-Zumar ayat 53, dan surat Al-Baqarah. Kemudian sikap optimis. Optimis secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu optima, artinya terbaik. Dalam bahasa Indonesia, optimis adalah sikap selalu memiliki pengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Orang yang optimis memiliki pengharapan positif sehingga mendorong untuk meraih kesuksesan. Kemudian, siapa sajakah yang akan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan manusia? Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni manusia? Mari kita lihat pada pembelajaran berikut ini. Baik, anak-anak sekalian,
Sekarang kita masuk kepada kandungan surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Dan terlebih dahulu, mari kita bacakan ayatnya dan simak secara seksama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malam lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naza'allahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Baik, kita terjemahkan. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, maksudnya kota Mekah, dan kamu Muhammad bertempat tinggal di kota Makkah ini. Dan demi bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Mari kita perhatikan kandungan daripada ayat 1 surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, kota Mekah maksudnya. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Makkah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya, untuk mengingatkan keagungan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Kemudian ayat yang kedua, wa antahillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Qatadah mengatakan, maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Kemudian, oleh karena itu, lapas yang dipakai adalah hillun. Hillun artinya adalah halal. Keberadaan Rasulullah di tempat kelahirannya penuh penderitaan, tekanan dan kesusahan akibat perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Seolah-olah beliau terhalang menikmati hidup di kampung halamannya sendiri. Bahkan dalam satu riwayat, beliau menangis ketika meninggalkan Makkah saat hendak berhijrah. Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Makkah. Namun kaum kafir Quraisy yang menyanyiakan, menyakiti, mengusir beliau, namun Allah Maha mendengar.
Dia mengabulkan impian Rasulullah kembali ke tempat kelahirannya dalam keadaan tenang, terhormat, dan tidak akan ada lagi yang menghalangi untuk melakukan apapun di tempat itu. Makna dari apa yang dikatakan Allah mereka sehubungan dengan hal ini, memang itulah yang disebutkan di dalam hadis yang telah disepakati kesohihannya, yaitu sesungguhnya kota ini telah diharamkan, disucikan Allah Subhanahu wa taala hari ini, di mana hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan tumbuhannya tidak boleh dicabuti. Dan sesungguhnya kota ini dihalalkan bagiku. Hanya dalam sesaat dari siang hari, kemudian kesuciannya kembali lagi di hari ini, sebagaimana kesuciannya di hari sebelumnya. Ingatlah, hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang tidak hadir. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walada, dan demi bapa dan anaknya, bahwa makna yang dimaksud adalah umum mencakup orang tua dan anak-anak. Sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud bapa di sini adalah Adam. Ada juga yang mengatakannya Nuh atau Ibrahim alaihissalam. Adapun Imam An-Mawardi mengatakan bahwa yang dimaksud bapa adalah Nabi Muhammad SAW dan anak adalah umatnya. Selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lain menyatakan bahwa kami telah menciptakan manusia dengan sempurna dan tegak. Kemudian, maksud dari lafaz kabad pada penafsiran yang lain adalah kesulitan dan kesusahan yang ditemui manusia dalam kehidupan, baik yang berupa kepayahan fisik maupun psikis. Dalam surat Al-Insyiqaq, Allah juga menjelaskan makna lain dari kepayahan, yaitu kerja dan usaha yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Kemudian pada ayat 5 dan 6, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaqtu malan lubada, dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ibnu Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini, dari mana ia memperolehnya dan kemana dia membelanjakannya. Yaqulu ahlaqtu malan lubada, yakni anak Adam mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang banyak jumlahnya. Selanjutnya pada ayat ke-7, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Mujahid mengatakan bahwa apakah dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya? Hal yang sama dikatakan oleh kalangan ulama salaf. Alam naj'al lahu ainain.
bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Dengan keduanya mata itu dia bisa melihat. Allah tempelkan segala hal-hal yang perlu ke tubuh kita sebagai manusia. Maka sepantasnya kita bersyukur dengan segala pemberian itu. Ada 3 kesalahan persepsi orang-orang kafir yang bisa menyebabkan mereka memusuhi Rasulullah dan ajaran yang dibawanya. Kesombongan yang melampaui batas sehingga merasa menjadi orang yang berkuasa dengan kedudukan, posisi sosial, dan harta yang melimpah, menyebabkan seseorang lupa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap kebaikan adalah mempertahankan posisi meskipun dengan menghabiskan harta. Oleh karena itu, tak masalah jika harta yang mereka peroleh dengan jalan baik maupun buruk dihambur-hamburkan karena tidak mengerti prioritas investasi yang benar. Mereka merasa tidak seorang pun bisa mengawasi gerak-geriknya sehingga bisa berbuat seenaknya meskipun melawan hati nurani, menjalimi diri sendiri dan orang lain. Ia tidak menyadari bahwa harta yang dihambur-hamburkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ia mendapatkan dan untuk apa dihabiskan. Kemudian pada ayat 9, walisana, lidah, yang dengannya dia bisa berbicara lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Wassafatain, dan 2 buah bibir yang membantunya untuk berbicara dan makan, yang menjadi anggota-anggota tubuh yang memperindah di bagian penampilan wajah, dan mulutnya dengan indah, mata, lidah, dan bibir yang dimiliki manusia, ia dapat menuntun manusia ke arah kebaikan dan juga sebaliknya. Dengan indera tersebut, manusia dapat terjerumus ke jalan keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat 10, wahadainahun najadain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, keduanya adalah 2 jalan. Lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Allah juga telah menyediakan 2 jalan di dalam ayat itu, yaitu jalan kebaikan dan jalan kegelapan. Kedua jalan tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta konsekuensinya. Jalan kebaikan oleh orang-orang yang cerdas dan paham prioritas amal. Sebaliknya, jalan pintas akan diambil oleh orang-orang yang hatinya tertutup. Adapun pokok kandungan dalam surat Al-Balad, yaitu manusia diciptakan Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan. Hendaknya tidak terperdaya oleh kekuasaan dan harta benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi peringatan kepada manusia atas beberapa nikmat yang telah diberikan, serta menunjukkan jalan-jalan yang menunjukkan pada kebahagiaan dan kecelakaan.
Kemudian, surat Al-Balad menjelaskan bahwa manusia harus bekerja keras dan optimis mencari kebahagiaan, karena Allah telah menunjukkan jalan yang membawa kepada kebaikan dan kesengsaraan. Allah menggambarkan bahwa jalan yang membawa pada kebahagiaan itu lebih sulit ditempuh daripada jalan yang membawa kepada kesengsaraan. Kemudian, seperti biasa, pada akhir pelajaran kita evaluasi. Yang pertama, tuliskan surat Al-Balad ayat 1 beserta artinya. Yang kedua, apa isi kandungan surat Al-Balad ayat 7. Yang ketiga, hafalkan surat Al-Balad ayat 1-10. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini berbicara tentang optimis dalam surat Al-Balad. Kalau ada kesalahan-kesalahan penyampaian, Bapak mohon maaf. Dan jangan lupa untuk ke depan kita akan berbicara dengan optimis juga dan sabar dalam surat Az-Zumar ayat 53. Mari kita akhiri pembicaraan ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin.